Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, kembali pada tayangan kali ini kita akan membahas sholat sunnah. Pada bulan suci Ramadan kita dianjurkan banyak sekali kegiatan sholat sunnah, di antaranya sholat sunnah tarawih dan sholat yang lainnya. Yang pertama kita akan bahas sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Khusus untuk sholat tarawih ini, dari hadis tersebut keutamanya adalah salah satunya Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut yang telah dilakukan sebelumnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, waktu sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Biasanya umat muslim melaksanakan setelah sholat isya dan dilengkapi dengan sholat witir setelah sholat tarawih. Untuk bilangannya, ada yang mengatakan 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ada juga yang mengatakan 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Tentunya kedua-dua bilangan tersebut adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah akan menilai seberapa banyak kegiatan tersebut dilakukan dengan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kedua yang menyertai sholat tarawih adalah yang biasa dilakukan adalah sholat witir. Sholat witir walaupun bukan sholat yang disunahkan dalam bulan Ramadan, artinya di luar Ramadan sholat witir masih boleh dilakukan, bahkan hukumnya sunnah. Artinya siapa saja hamba Allah yang melaksanakan sholat witir pasti akan menambahkan kebaikan baginya, tapi kalaupun ditinggalkan tidak akan dosa baginya. Sholat witir seperti sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya dan sampai menjelang sholat subuh. Jumlah rakaatnya adalah seperti bahasanya witri. Witri itu artinya ganjil. Biasanya dilakukan menyertai sholat tarawih 3 rakaat. Ada yang 5 rakaat, 7 rakaat dan sebagainya. Yang penting bilangannya ganjil. Keutamaan daripada sholat witir ini sendiri adalah amalan ini, sholat witir akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat witir itu termasuk amalan ahli Quran. Yang ketiga, amalan yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW tanpa ditinggalkan sehari pun. Makanya anak-anakku sekalian yang Bapak muliakan, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk melaksanakan sholat sunnah, terutama tarawih dan witir, agar kita jangan tinggalkan. Karena siapa yang mencintai sunnah Nabi, maka dia pantas bersanding dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Sholat yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud pun ini dilakukan bukan cuma di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan lain boleh dilakukan. Waktu sholat tahajud adalah setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Biasanya sholat tahajud itu diawali tidur sejenak untuk mempersiapkan kesungguhan dia bersolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangannya mulai 2 rakaat sampai tidak terbatas. Maka siapa hamba Allah yang melaksanakan sholat tahajud akan Allah cintai dengan kesungguhannya. Waktu sholat tahajud banyak yang diutamakan pada sepertiga malam terakhir, yaitu pukul 1 sampai pukul 4 pagi atau menjelang subuh. Dengan catatan, orang yang bangun pada saat malam atau pagi hari tersebut mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam sholat tahajud, Allah akan meninggikan derajatnya bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian Allah akan melepaskan ikatan dari godaan setan. Kemudian juga akan dikabulkannya segala doa yang dipanjatkan. Yang terakhir, sebagai amalan yang akan menolongnya di akhirat kelak. Itu ada 4 keutamaan dari sholat tahajud yang dilaksanakan hamba Allah di sepertiga malam terakhir.
Aku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, yang terakhir adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu pagi hari ketika matahari sepenggalan naik sampai sebelum datangnya waktu zuhur. Jumlah rakaatnya dari 2 rakaat sampai tidak terbilang. Ada yang 4, 6, 8, 12 dan sebagainya. Sholat duha ini adalah sholat sedekahnya hamba Allah terhadap struktur anggota tubuh yang Allah telah ciptakan begitu sempurna sebanyak 360 sendi. Makanya orang yang sholat duha itu sering mengatakan bahwa dirinya mensedekahkan sholat duha kepada struktur tubuh dan sendi-sendi yang Allah ciptakan pada dirinya. Ada beberapa keutamaan sholat duha di antaranya. Dijamin oleh Allah kecukupan rezekinya. Yang kedua, dibangunkan rumah oleh Allah dari emas di surga. Tentunya bila mana hamba Allah melaksanakan sholat duha tersebut dengan istiqomah, artinya setiap hari dia selalu melaksanakan sholat duha tersebut, maka kelak Allah akan bangunkan rumah dari emas di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat duha bisa menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Yang terakhir, akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang bersedekah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan banyak beraktivitas dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah ini. Masih banyak sholat yang lain, namun kali ini hanya itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.